Mas Wayan kita belajar tentang tes sugestivitas, namanya Amazing Failing Test. Ini tes sugestivitas Pak. Nah, tangannya kayak gini aja, oke. Melek boleh, tutup mata juga boleh, mana yang nyaman. Oke, sekarang niatkan dalam hati Mas Wayan, tangan ini rasanya ringan. Katakan saja dalam hati, tanganku ringan, tanganku ringan, tanganku ringan. Makin aja. 1, 2, 3 dibantu lagi. 4, terus biarkan naik seperti ini. 5, teruskan naik dengan sendirinya. 6, terus 7, terus biarkan naik dengan sendirinya. 8, terus 9, naik terus, bagus sekali. 10, bagus, naik terus dengan sendirinya. Oke, baik, terus naik terus sampai paling atas naiknya. Oke, bagus sekali. Cukup buka mata. Nah, ini salah satu tes sugestivitas, Amazing Failing Test. Ya, jadi ini bukan tadi ya, bukan mencoba satu kekuatan itu enggak, tapi apakah si klien ini ngikutin sugesti saya gitu. Kalau ngikutin, artinya ketika nanti saya melakukan hipnosis, dia akan ngikutin. Nah, tapi kalau Pak Nur otomatis wis ngundang pasti ngikutin gitu, jadi nggak usah tes juga nggak masalah, sudah ready gitu. Kalau klien sudah ready, kita langsung masuk ke kondisi hipnosis aja, masuk ke teknik induksi. Teknik induksi mau pakai cara apa nih? Mau pakai caranya banyak ya, 1000 cara ya. Mau pakai cara yang mana saja boleh. Kalau saya kadang-kadang minjem tangannya pasien seperti itu, lebih nyaman daripada tangan saya tutupkan ke wajahnya. Itu rasanya kadang-kadang ya, kalau dia nggak sensitif hidungnya ya, tempelkan tangannya Pak Peta mampu gitu ya malah gitu. Atau mau pakai aksesoris, misalnya pakai bajunya pasien, misalnya lihat sini boleh, lihat sini Mas, oh ini aja Mas, lihat bajunya ya Mas, ini ya, lihat sini bajunya kaget juga, kaget nah, Mas, lihat baju ini, lihat ke sini terus, lihat sini terus, lihat nafas panjang, hembuskan perlahan. Saat dia nafas kita ngikutin, nafas panjang lagi, hembuskan lagi, lihat sini, hembuskan. Nah, saya ini Pak Ram, itu sadar dulu Pak? Sadar. Oh, oke. Ya, lihat sini lagi, nafas panjang, hembuskan, nafas lagi, hembuskan, terus nafas panjang, tutup mata. Terus sekarang saya menghitung dalam hati dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rasakan relax, rasakan nyaman, dan rasakan tenang. Bagus sekali. Sekarang Mas Ryan berdoa dalam hati, baca surat Fatihah dalam hati, dan niatkan dalam sesi terapi kali ini Mas Ryan berharap bisa belajar dengan mudah, bisa fokus dengan materi pembelajaran terkait dengan NLP, hipnosis
basis dan materi-materi pembelajaran dalam kehidupan, dalam perkuliahan yang nanti Mas Raya akan ikuti. Semakin mempunyai nilai bagus. Silakan Pak Kawan bacakan suratnya. يا أيها الرسول قد جاءتكم موعظة من ربكم فشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزداد الظالمين إلا خسارا قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Nafas panjang, hembuskan perlahan. Apa yang tadi Mas Ryan dengarkan, masukkan dan resapkan dalam hati dan pikiran Mas Ryan, sehingga itu menjadikan penyembuh, menjadikan motivasi yang luar biasa dalam diri Mas Ryan untuk mencapai target-target yang Mas Ryan inginkan. Mas Ryan makin fokus pada pembelajaran baik NLP yang saat ini sedang dijalani maupun hipnoterapi maupun perkuliahan yang sebentar lagi Mas Ryan akan masuk pada perkuliahan tersebut. Dan Mas Ryan semakin dekat dengan Allah, semakin bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan yang pasti Mas Ryan mengikuti apa yang Bapak Ibu arahkan demi tujuan baik di masa depan Mas Ryan. Katakan dalam hati Mas Ryan, alhamdulillah. Katakan lagi, alhamdulillah. Resapkan dalam hati Mas Ryan, alhamdulillah ya Allah. Saya bisa mendapatkannya sekarang, saya bisa merasakannya sekarang. Dan mulai hari ini sampai dengan seterusnya, saya bisa bergerak secara otomatis dalam hal yang lebih positif lagi. Saya menjauhkan hal-hal yang negatif dari perjalanan kehidupan saya, dan saya semakin fokus pada tujuan positif yang saya inginkan. Ya Allah, terima kasih sudah menjadikan hati saya, pikiran saya, dan perubahan diri saya mulai hari ini dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nafas panjang, hembuskan perlahan. Nafas panjang lagi menjadi itu. Hembuskan perlahan. Sebentar lagi Mas Ryan membuka mata dengan segenap perubahan besar yang sudah Mas Ryan mulai rasakan hari ini sampai dengan seterusnya. Dan Mas Ryan bisa membuka mata sambil mengucapkan alhamdulillah. Baik, Mas Ryan sudah namanya hipnorupiah. Gimana rasanya, Mas? Ya kayak yang gua kayak awalnya mau kayak apa, berburu kayak seperti Kita lebih terapi kok. Artinya enggak saat masuk kondisi masa terus mendengarkan ayat Al-Quran rasanya gimana? ya kalau berarti Mas dengar dari Bapak ya kayak ya adem gitu. Ada sesuatu yang dirasakan secara langsung. Langsung sih yang kalau yang kerasa banget sih nggak ada ya Pak. Karena nggak ada jinnya, semuanya pakai celana jin jadinya. Iya Pak. Tapi nggak ada jinnya berarti kan? Yang ada jinnya langsung wah apa ya Pak? Kalau dari pengalaman saya, dari pasien-pasien saya yang sudah ribuan kasusnya, salah satu tanda-tanda makhluk jin yang sudah masuk ke pembuluh darah ketika dibacakan At-Ruqyah akan bereaksi. Baik kondisi mata terbuka, sadar, ada yang pasien saya baru sadar, Walaupun sadar tapi tak tangan bergerak, tangan bergerak tidak bisa mengendalikan. Itu kalau sudah masuk ke pembuluh darah. Ya, makanya di dalam memahami berbagai hal harus cari informasi dulu yang jangan sekedar aku tempatnya nanti aku gelap-gelap. Ya memang kenapa dulu? Kalau sakit-sakit biasanya nggak ada reaksinya sembuh. Malah bisa jadi diagnostik ya. Ya. Berarti ini nggak apa-apa. Gitu, Iya. Kalau satunya justru itu sebagian pasien saya yang datang ke saya, Pak Nur, saya penasaran siapa yang ngomong sih? Saya itu bukan orang sakti, saya bukan orang pintar. Mari kita buktikan dulu.
Karena tadi sampaikan dia al-Isra yang kedua wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lin. Allah menerangkan Quran itu sebagai sifat penyembuh. Wa hudan wa rahmatun lin. Aku juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Jadi sifat ini harus diberikan pemahaman dulu, karena saudara kita yang ketika melihat YouTube nanti dikira rukyah mesti bereaksi. Itu kan orang yang sudah saya pilih, orang yang sudah dipilih untuk pembuktian. Nanti kalau orang di rukyah diam saja nanti dikira nggak asik ya. Enggak, maksud aku kan tidak efektif. Oh, gitu. Tidak efektif. Itu kan orang yang sudah saya pilih. Para ahli itu sudah tahu. Karena apa? Tanda-tanda ketahuan dan rukyah saja. Mereka sudah reaksi sih. Jadi kalau ketakut itu Pak Nur, jangan-jangan dari sesuatu. Tapi kan nanti tetap dia kayak di pre-induction nanti kan juga dilihat dulu kondisinya seorang itu nanti tanda-tanda gangguan seperti apa, secara fisik, psikologis, secara mimpi ini nanti akan dilihat ibadahnya seperti apa. Nanti sudah ada ketemu tanda-tandanya, sudah ada tanda-tandanya. Kedua, kalau ini cek dulu pembuktian, tanda-tanda pembuktiannya seperti ini. Ya, gitu ya Mas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi kalau terkait dengan sugesti, mau pasien itu dalam apa enggak dalam. Ketika klien sudah rileks saja sedikit, itu sudah masuk di alfa theta. Jadi nggak usah berpikir ini dalam enggak ya, ini sudah saatnya saya sugesti enggak ya, nggak usah, udah jalan aja. Karena kondisi yang kayak tadi itu walaupun mas klien masih merasa masih masih sadar nggak apa, tapi itu kondisi kalau pakai EEG ya, itu udah di alfa theta, sudah gelombangnya sudah halus. Asalkan rileks saja sih kamu. Asalkan rileks. Nah ini sebetulnya ini untuk tadi ya, untuk memahamkan pertama, hipnosis itu bukan kehilangan kesadaran. Hipnosis itu bukan melupakan. Hipnosis itu bukan apa ya? Ya, mencuci otak. Cuci otak bukan. Hipnosis itu bukan pakai setan, pakai jin, pakai mantra, enggak. Ini benar-benar relaksasi, komunikasi antara saya dengan Anda. Kalau hipnosis pakai jin dibaca ayat ruqyah pasti kan tabrakan, kan gitu. Nah ini bukti bahwa hipnosis dengan ruqyah itu ketika disamakan bisa selaras. Kenapa? Tujuan kita untuk menterapi, dan hipnosis benar-benar komunikasi antara seorang terapis dengan kliennya. Komunikasinya pada level alfa theta, sehingga lebih tenang, lebih menerima, lebih mau ikuti. Ya, sebelum selesai Mas Fayan ada yang mau disampaikan? Itu simak itu aja. Oh ini masuk channel loh, ternyata masuk channel, ada yang nyuting ternyata loh ya. Ternyata masuk kejutan. Saya nggak tahu tadi masuk channel, ternyata ada yang nyuting. Ini kameramen ini mengambil gambar dari ya, yang penting diizinkan. Diizinkan Pak Nur dan diizinkan Mas Royan. Ini salah satu, ini juga Pak Nur, salah satu edukasi ke masyarakat bahwa hipnosis itu enggak apa-apa. Hipnosis itu tidak ada hal yang mengerikan, itu enggak ada sama sekali. Benar-benar murni kita komunikasi, benar-benar murni kita pengen bantu. Memang kalau hipnosis kunci utamanya memang di hati. Jadi sama ya, jangan saat nggak pakai hati bacanya juga akan zonk kan, gitu. Iya, amal punya. Oke, Pak Nur, sebelum kita selesaikan latihan ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Untuk masalah terapi ruqyah, dan hipnosis kelihatannya berbeda kelihatannya. Tapi di sini ada kesamaan ya, kesamaan ketika sama-sama dibacakan ayat ruqyah yang saya baca, dan si pasien itu sebenarnya masuk ke gelombang itu alfa dan theta. Di gelombang ini kan memang salah satunya akan keluar hormon ya, hormon melatonin. Jadi si pasien itu lebih bisa rileks, bisa nyaman. Yang selanjutnya ya untuk masyarakat segala sesuatu mulai hanya jangan sekedar melihat, mendengar, terus akhirnya mulai mencari informasi yang tepat dulu. Jadi tahu, karena memang yang dilihat masalah umum asumsinya masih banyak yang keliru, baik terhadap terapi ruqyah ataupun hipnoterapi. Betul, banyak tugas kita memberikan edukasi biar masyarakat pada paham, nggak tersesat loh. Kadang-kadang kan di
mana YouTube itu pada hipnosis pakai wah gitu ya. Jadinya akhirnya apa ya, menjerumuskan. Nah ini yang pengen kita bongkar ya. Kayak pesulap merah kan bongkar. Ini kaos hitam bukan pesulap merah. Tapi bukan ilmu hitam loh, kaosnya doang hitam. Ini hitam semua ini soalnya. Baik, itu untuk pembelajaran kita hari ini, dan ini masih dalam satu kelas ya. Mungkin kameramen bisa lihat syuting dari sana biar lihat slide-nya kameramen, itu slide-nya besar gitu. Ini bikin channel YouTube tapi apa adanya kayak gini Pak, biar tidak ada settingan ya, dan harapannya adalah tadi kita benar-benar natural. Baik, itu untuk prakteknya. Dan tadi memang sengaja saya berikan satu momen ketika saya hipnosis, terus Pak Nur yang isi. Saya sengaja biar Pak Nur ada insight ke depannya, menggabungkan tanpa harus memisahkan antara hipnosis dengan ruqyah. Ini karena ini sesuatu yang hipnosis adalah bungkusnya, ruqyah itu bacaan itu di dalamnya. Ruqyah ini sebuah konten isinya. Kalau saya bisa baca kayak tadi apal itu ya, saya mendingan pakai itu Pak. Daripada saya pakai kata-kata saya, kadang-kadang kata-kata manusia banyak enggak pasnya. Kalau kata-kata Allah dalam Al-Quran sudah, firman Allah sudah pasti jaminan ya, seperti itu. Firman Allah pasti sudah pas, sudah benar dan sudah tepat, nanti mensugestinya akan masuk sesuai dengan kebutuhan. Nah tadi di awal saya buka ketika nanti Mas Layan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran akan motivasi, akan ini, akan itu sebagai arah biar pikirannya Mas Layan terpicu oleh bacaan yang tadi Mas sampaikan. Kita Mas Layan, gimana rasanya setelah di hipnoruqyah? Ya mendingan. Masih lapar gitu. Gue lapar malah. Ini malah mendingan malah lapar. Ya di sini makan ya, belum nasi goreng. Ya, teruskan. Baik gitu. Baik, cukup. Monggo Pak Rahman mau praktek langsung lagi, silakan sendiri.